acara sharing kali ini. Silakan Ibu untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dino. Ya, beliau ini bernama Ibu Velayeti Nurfitriana Ansas MPD. Beliau dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Korea FPBS UPI, termasuk dosen saya sendiri karena saya dari Pendidikan Bahasa Korea. Mohon untuk peserta yang lain yang mungkin masih menyalakan mikrofon bisa dimatikan. Terima kasih. Oke, beliau lahir di Bandung 10 Juni 1989, beralamatkan di Jalan Sukajadi Atas, nomor 221C Bandung. Beliau juga mohon ke bawah lagi mungkin. Oke, baik. Nah, beliau memiliki histori pendidikan atau riwayat pendidikan lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI dan S2 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI. Beliau juga memiliki beberapa published research yang sudah dikemukakan, sungguh luar biasa. Yang pertama ada struktur argumen tulisan siswa SMA yang diterbitkan dan penerapan pembelajarannya dengan metode curah gagasan berbasis pendekatan genre. Kemudian ada source-based writing among undergraduate students, perspective and challenges. Kemudian ada representasi pola berpikir masyarakat Cirebon dalam upacara panjang jimat di Katon Kanoman Cirebon melalui sudut pandang gimana Ibu bacanya Ibu? Hermeneutik. Oke, baik begitu ya. Oke. Kemudian beliau juga pernah bekerja di bisa ke atas, tolong operator. Baik. Nah, beliau juga pernah bekerja di SMA Islam Al Musyawarah Lembang sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian pernah jadi guru bahasa Indonesia juga di SMP Islam Al Musyawarah Lembang. Kemudian menjadi guru bahasa Indonesia juga di SMK Taruna Lembang dan pernah juga menjadi dosen bahasa Indonesia jurusan komunikasi di Unpas Lengkong serta sekarang menjadi dosen dan ya dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Korea UPI. Baik Bu, mungkin saya bertanya dulu nih sama Bu Vela. Mungkin Ibu kan sekarang ini sedang melakukan pendidikan ya Bu ya, pendidikan melalui daring. Mangga. Ya Bu ya, melalui daring. Boleh nggak Bu kira-kira sharing bagaimana sih kendala atau mungkin kiat-kiat yang bisa Ibu berikan untuk membantu, mungkin di sini juga ada guru-guru yang sedang mengajar lewat daring ya Bu ya, mungkin bisa sharing cara Ibu untuk melakukan pembelajaran daring ini. Oke, sebenarnya saya kapasitasnya juga belum banyak ya untuk pengalaman karena kita juga sama-sama ya semua masih adaptasi, apalagi pembelajaran daring ini mulai aktif secara 100% mungkin ya dari mulai Maret kemarin gitu. Jadi baru berapa bulan, kurang lebih 6 bulan mungkin ya kita pembelajaran daring. Saya juga di sini sebenarnya masih banyak belajar. Apalagi penggunaan aplikasi yang dulu sama sekali tidak mengenal apa itu Zoom, apa itu Webex, atau Google Meet, Hangout gitu ya, yang lainnya. Dan sekarang kita harus bercengkrama setiap hari dengan itu gitu. Mungkin kaget pasti gitu, tapi kan pada dasarnya banyak kendala sih yang saya rasakan. Saya apalagi sebagai pengajar dan juga sebagai orang tua mungkin ya. Oke. Jadi kalau dari segi pengajar sebenarnya kita tuh banyak kendalanya. Salah satu yang tadi sudah Pak Rudi juga sampaikan, Bu Yulia sampaikan, terasa apa ya, mengajar tuh tidak komunikatif. Kita seperti ngajar ngobrol sendiri, ngebodor sendiri gitu, nggak ada suara ketawa gitu. Jadi kayak krik gitu kalau misalnya kita lagi ngajar. Apalagi kalau misalnya ngajar kan kita selalu ada komunikatif dengan siswa ya, mau tidak mau. Apakah kalian mengerti tidak? Yang kita hanya cuma bisa lihat itu ekspresi mereka atau gitu ya. Jadi apa ya, ada rasa-rasa yang sulit, apalagi satu koneksi,
koneksi di Indonesia yang memang belum stabil, daerah, bahkan bukan, sebenarnya kita pembahasannya bukan hanya di pelosok ya, tidak stabil koneksi internet itu bahkan di kota-kota besar. Apa mungkin efek dari bangunannya, mungkin kan yang kadang rumah yang atasannya coran atau bagaimana itu malah tidak ada sinyal, walaupun dia ada di kota besar. Nah, kendala-kendala seperti itu sih kalau bagi pengajar sangat menghambat. Apalagi pada dasarnya mengajar itu kita tuh sebenarnya lebih enak tatap muka langsung. Mau tidak mau, karena apa? Pembelajaran itu bukan hanya materi yang kita sampaikan. Seorang guru itu tidak hanya menyampaikan materi. Namanya belajar itu kan mendewasakan manusia, memanusiakan manusia. Jadi ya kita juga kan ada motivasi. Itu yang sulit sekali sebenarnya yang dirasakan oleh guru untuk memberikan motivasi-motivasi itu ya. Mungkin kita sekarang ada sharing, karena kalau pengalaman saya yang saya terapkan sekarang untuk sharing misalnya untuk motivasi itu kita ngobrol aja lewat Zoom, itu bukan untuk pembelajaran. Karena kalau misalnya untuk belajar kita harus presentasi selama seperti di kelas gitu ya 2 kali 50 untuk universitas atau di SMA 2 kali 45 menit itu kayaknya sulit ya, apalagi kalau yang harus berbayar. Belum lagi kuota, belum terkadang sinyal, itu yang sulit. Jadi sebenarnya kalau saya pakai sebagai pengajar dulu nih, saya lebih banyak sharing dulu materi, bagaimana mereka membaca, baru dalam tatap maya, mungkin sekarang sebutannya bukan tatap muka lagi, tatap maya, itu tanya jawab. Jadi apa sih yang kalian kesulitan di materi yang kemarin, apa sih yang bisa ditanyakan. Jadi kita lebih ke sharing, bukan lagi saya presentasi di Zoom gitu. Kalau presentasi di Zoom kayaknya lebih kayak krik gitu lah. Mahasiswa tuh malah yang lihat tuh ngantuk gitu ya. Tapi kalau misalnya coba kalian siapkan pertanyaan. Setiap kita tatap muka maka siapkan pertanyaan gitu. Jadi kita diskusi aja langsung gitu. Materi sudah diberikan sebelumnya gitu. Itu mungkin yang salah satu tipsnya mungkin ya yang bisa dipakai gitu. Yang lainnya lagi kalau misalnya sebagai pengajar, sebagai pembelajar nih. Sebagai pembelajar, salah satunya kan tadi media juga banyak. Berarti mau tidak mau orang tua tuh harus, ya jadi gini, sekarang tuh seperti orang tua dipaksa untuk melek teknologi. Ada positifnya, mungkin ada positif, kan tidak semua hal itu negatif ya, kita lihat ya, pasti ada hal yang positif. Hal yang positif apa? Banyak orang tua yang dulu tidak concern terhadap pendidikan anaknya. Saya sudah bayar sekolah, ya silakan sekolah urus. Kan banyak juga orang tua yang nggak pernah nanya tugas-tugas sekolah. Mungkin sekarang kita tuh lebih, oh ternyata begini ya mengajarkan anak sekolah itu gitu. Itu yang mungkin. Tapi banyak kendalanya apa? Apalagi saya mengajar. Kalau bahasa Sundanya ya paciuh gitu setiap pagi. Jadi satu laptop, kebanyakan saya harus ngajar. Di samping itu anak saya juga harus belajar, dan saya misalnya sama via Zoom. Akhirnya yang satu pakai handphone, yang satu pakai laptop. Suami saya juga harus kerja. Akhirnya ya itu sedot-sedotan internet, tarik-tarik gitu kan. Salah satunya banyak kendalanya seperti itu. Yang tadi tipsnya luring bisa dilakukan, mungkin dengan kelompok-kelompok kecil. Nah ini kadang sebenarnya memang sedih ya tadi didengar bahwa ada sebutan bahwa guru makan gaji buta. Aduh, itu yang bikin terluka hati sebenarnya ya, walaupun tidak semua orang berpikir seperti itu, tapi ketika ada yang bilang seperti itu tuh ada rasa sedih bahwa kami itu sebenarnya kerja jadi malah tidak ada jam kerja. Sampai ya kerja itu ya udah 24 jam tuh kayak harus siap. Kadang ada mahasiswa yang kirim gitu ya ke saya, Bu, saya mau bimbingan, saya sudah bimbingan, itu ada di jam 11 malam. Akhirnya ya, walaupun besoknya baru sempat dibalas atau seperti apa, jadi kita tuh seperti tidak punya jam kerja. Kadang ada malam-malam baru periksa gitu ya. Bahkan kan evaluasi sekarang itu yang harus diperiksa satu-satu. Kalau dulu sebagai pengajar itu ya kita periksa. Kadang evaluasi itu tidak harus secara menyeluruh setiap kali pertemuan.
Karena kan kadang beberapa siswa kita ambil random ke depan untuk tanya jawab, itu kan sudah dilihat bagaimana kita evaluasi. Tapi kalau sekarang semua kita buat soal, itu harus setiap pertemuan, maka kerjaan pun akan semakin banyak hal yang harus diperiksa juga. Nah, kendalanya dari orang tua pasti karena sekarang ya mengajar itu ada ilmunya loh. Mengajar itu ada ilmunya. Mungkin orang kenapa makanya tidak semua orang bisa jadi guru, padahal seharusnya semua orang itu jadi guru. Jadi sekolah pertama anak itu kan rumah orang tuanya. Nah, pada dasarnya sebenarnya orang tua harus punya ilmu menjadi seorang guru. Nah, walaupun pada dasarnya orang tua tidak, walaupun tadi ada, gimana kalau orang tua dikasih kurikulum? Walaupun orang tua dikasih kurikulum dari sekolah, mereka tuh yang bingung bacanya juga. Ini maksudnya gimana ya? Atau dikasih RPP, tapi itu membantu sih sebenarnya. Guru mungkin sekarang harus membuat RPP yang lebih aplikatif. Jadi gimana sih langkah? Jadi yang harus fokus tuh di langkah-langkah. Bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran? Kalau bagi saya saran untuk guru-guru gitu ya. Karena pengalaman saya mengajar anak saya yang di TK itu setiap hari gurunya itu via WA memberikan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Jadi seperti panduan orang tua gitu. Itu sih sebenarnya membantu saya bagaimana harus mengajarkan anak saya. Langkah apa sih? Karena kan kalau anak TK itu kan ada motorik kasarnya, motorik halus dan lain-lain. Mungkin itu yang RPP atau RPP yang dibuat guru bisa lebih aplikatif dan lebih informatif. Saya tuh bingungnya sekarang RPP 1 lembar. Katanya ya kata Mas Menteri gitu ya. Tapi kalau yang saya baca malah jadi tidak informatif gitu, apalagi harus misalnya sharing dengan orang tua. Karena kan sekarang orang tua yang mendampingi, berarti orang tua harus tahu apa yang sebenarnya anak lakukan dan mereka harus melakukan apa gitu. Mungkin itulah Enang sedikit ya pengalaman yang saya rasakan gitu. Kendala-kendalanya ya sebenarnya banyak, tapi kita bisa ambil hikmahnya. Mungkin orang tua bisa lebih dekat dengan anaknya, orang tua juga bisa lebih concern. Sekarang ya mau tidak berarti memaksa orang tua harus lebih concern terhadap pendidikan anaknya gitu. Itu ya salah satu, tapi banyak sih memang kendala. Sekarang kalau untuk 100% daring itu berat sih kalau untuk Indonesia memang. Kalau bisa sih ada tempat-tempat yang memang guru harus bisa. Kalau di daerah rumah saya itu malah di kantor RW. Di kantor RW itu ada guru datang, ada anak-anak sekolah yang bergilir gitu. Jadi kalau di desa saya orang guru itu datang ke masing-masing RW. Jadi per RW anak-anak yang di RW sini ada berapa orang, itu guru ngajar ke situ. Mungkin ya hanya waktunya saja. Jadi tapi ada tatap muka tetap, karena pembelajaran itu tidak bisa hanya dengan daring kalau bagi saya. Karena motivasi dan ilmu terkait nilai-nilai kehidupan itu tidak bisa diajarkan secara daring. Kalau bagi saya seperti itu sih. Gitu, Duno, mungkin ada pertanyaan atau apa biar saya tidak ngobrol sendiri mungkin, gitu ya. Iya, izinkan saya menanggapi dulu ya Bu ya. Balik lagi mungkin tadi sesuai dengan yang Ibu katakan bahwa pembelajaran itu memanusiakan manusia ya Bu ya. Dan mungkin untuk pembelajaran lewat daring ini kurang efektif mungkin ya Bu ya untuk memanusiakan manusia ini sendiri gitu. Karena banyak kendala-kendala yang bisa kita hadapi. Ya, itu nilai-nilai kehidupannya. Nah, betul Ibu. Nilai-nilai kehidupannya mungkin tidak terlalu kalau untuk materi gitu kan bisa pakai aplikasi dan lain, tapi kan untuk mengajarkan nilai itu sulit sih. Betul, iya, Bu. Betul. Karena kalau misalnya untuk materi mungkin kita nih sebagai pengajar kalau misalnya ingin menge-share materi atau memberikan materi mungkin bisa tinggal kasih saja bahannya ya Bu ya. Cuman untuk nilai dari materi sendiri tidak tersampaikan. Iya, betul. Kendala dari pandemi COVID-19 ini ya Bu ya. Iya, semoga segera berlalu ya. Semoga segera berlalu. Baik, mungkin sepertinya ada dari partisipan nih Bu, ada dari peserta webinar yang ingin sharing juga boleh. Sama Bu Vela. Boleh diizinkan ya Bu ya? Boleh, mangga. Baik, bagaimana panitia sudah mendapat orang yang antusias mungkin ingin mengobrol dengan Bu Vela nih.
Beliau juga saya sharing tentang Bu Velanya dulu ya. Bu Vel tuh dosen, menurut saya dosen yang sangat terbaik banget karena beliau bisa waduh bisa membawakan materi dengan sangat, maksudnya beliau bisa membuat alur pematerian itu tidak membosankan begitu ya. Dan bisa kita lihat juga di sini bagaimana cara beliau sharing ke kita. Itu sangat luar biasa ya. Baik. Oh, ada yang mau bertanya katanya Bu, Boleh, mungkin boleh. ini biar saya bacakan saja, mungkin beliau tidak Oh, jadi mau. di chat ya? Iya, jadi di chat aja Padahal mungkin ya Bu ya. gak usah malu ya. Padahal enak ngobrol ya Bu ya. Iya, saya enaknya lebih ngobrol sih. Mungkin Tapi boleh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ada satu pertanyaan dari Rabiatun Adawiyah. Oke. Izin tanya Bu Velayeti, katanya Ya. dari mana ini, teks Mako. Oke, dengan keadaan pandemi sekarang, apa solusi dan cara yang sederhana bagi kami sebagai guru bidang studi teknik elektronika agar bisa menyampaikan pembelajaran daring sementara kami lebih cenderung pada praktek bukan hanya teori, Bu. Iya, ini masalah sih memang. Gitu. Terutama untuk murid kelas 12 yang sudah banyak ketinggalan Iya. pada praktek kejuruannya katanya. Mungkin sementara lokasi sekolah kami mungkin sekarang masih zona yang belum boleh untuk melakukan tatap muka. Oh, begitu. Iya, memang ini sebagai apa namanya, banyak sekali masalah terkait pembelajaran praktikum ya. Karena memang kebanyakan kebijakan kementerian juga bahwa kalau untuk praktikum masih dibolehkan sebenarnya, karena kan gimana ya, walaupun ada video YouTube, misalnya gini, guru bisa membuat video tutorial seperti YouTuber sekarang kan banyak ya video-video tutorial gitu. Mungkin hal yang paling sederhana sih memang membuat video tutorial yang misalnya ibu guru bidang studi itu membuat inilah tahap-tahapannya, lalu membuat modulnya. Tapi kayaknya seperti itu juga sudah dilakukan bahkan sebelum pandemi gitu. Nah, yang sulitnya di mana? Yang sulit itu di mana siswa mendapatkan experience-nya, pengalamannya. Karena kan kalau misalnya kita ada orang yang memang belajarnya itu dengan visual, ya mungkin dia melihat tutorial itu bisa. Ada orang yang belajar dengan tutorial hanya itu, oh saya paham. Tapi kan ada juga gaya belajar siswa yang berbeda, yang misalnya dia itu harus kinestetik, dia harus mencoba. Pada dasarnya, nah ini ketika mencoba ini kendalanya pasti, apalagi teknik elektro, pasti alat-alatnya. Sudah pasti sih kayaknya jelas itu. Nah, hal yang sederhana, apakah memungkinkan, karena kan saya tidak tahu, apakah memungkinkan untuk teknik elektro menyederhanakan alat-alat yang dibutuhkan oleh siswa. Misalnya, bisa tidak membuat salah satu teori, tapi kalau elektro mungkin ke elektronik ya. Ini saya nggak bisa ngobrol sih ya, mungkin dengan jadi saya mau iya kan, kalau misalnya elektro kayaknya lebih ke elektronik ya, mungkin saya tidak tahu sih materi-materi teknik elektro gitu ya. Nah, apa memungkinkan tidak hal-hal yang berdekatan dengan lingkungan sekitarnya gitu, misalnya kalau teknik elektro belajar apa ya? saya nggak tahu, apakah belajar memperbaiki mesin, belajar tentang instalasi listrik, Bu. Nah, misalnya nih, Bu, gimana kalau Ibu, misalnya Bapak bisa membuat tutorial memperbaiki atau misalnya memasang kabel lah, misalnya itu sederhana mungkin ya, saya tidak tahu materinya apakah bisa mewakili atau tidak. Nah, mungkin tidak memberikan materinya tadi yang memang mereka butuhkan di lingkungan sekitar gitu. Yang ada alat-alatnya di rumah yang mungkin bisa diterapkan. Misalnya yang kalau yang di sini anak harus punya ini. Nah, mungkin tidak ketika misalnya alat-alat yang digunakan atau misalnya materi-materi yang ada itu dikaitkan dengan kebutuhan yang ada di sekitar rumahnya gitu, yang mungkin tidak terlalu sulit untuk tahapan itu, walaupun pasti pada dasarnya banyak hal-hal yang kan kalau untuk instalasi listrik mungkin ya Bu butuh sesuatu ya Bu ya, butuh mungkin alat pengukur listriknya, tes pen ya, tes pen ya, bukan tes pack, bukan tes pen tes pen.
T-Span ini yang untuk cek listrik, begitu kan tidak semua orang punya. Nah, mungkin tidak di kelompok-kelompok kecil kan, misalnya di daerah lingkungan sekitar dari 5 orang. Kan kalau misalnya kumpul 5 orang mungkin boleh, karena praktikum itu tetap harus tatap muka, sulitnya itu. Alat sih mungkin ya Ibu ya, tapi kalau misalnya memungkinkan hal-hal yang mungkin sederhana yang bisa anak coba di rumah, tapi harus diawasi orang tuanya gitu. Aduh maaf ya kalau ada maaf, ini di rumah saya punya 2 anak yang memang masih, yang satu TK, satu bayi, jadi rame gitu ya. Nah ini salah satu kendala ketika harus online di rumah. Nah Nggak mungkin apa-apa, begitu. Iya, mungkin seperti itu Ibu. Mungkin ya semoga sih tadi tidak puas ya. Jadi selalu mencari lagi tips sederhana mungkin dari saya. Mungkin tidak kalau pembelajarannya itu dengan diterapkannya di lingkungan sekitar gitu, di lingkungan sekitar rumah gitu. Terima kasih Bu Vela solusinya. Iya, sama-sama. Ibu. Terima kasih juga Ibu Rabiatun karena sudah mau bertanya dan mau sharing di sini. Baik, mungkin ada juga yang mau bertanya lagi, dipersilahkan atau mau berdiskusi lagi nih dengan Ibu Vela, karena kita masih punya cukup waktu. Kayaknya perlu belajar nih dari Bu Vela. Kembali lagi ya Bu ya memang. Iya, apalagi mungkin boleh minta kontak nih dari guru. panitia. Mangga boleh langsung chat saya, WA saya, mangga. Iya, tadi belum sempat nyatet Bu Vela. Oh, iya mungkin nanti bisa di-share sama panitia kalau misalnya Ibu memang mau ada diskusi. Boleh Ibu, nanti karena memang kalau sekarang ya panitia nanti akan share untuk para pemateri. Bener nih webinarnya kali ini keren banget. Iya, luar biasa materinya dari tadi. Ini sangat bermanfaat. Sobat Ibu. Saya sebagai dosen juga bangga Bu bahwa mahasiswa-mahasiswa sekarang juga aktif ya, Bu. lebih aktif, lebih peka sosial ya. Ini peka sosialnya itu sih sebenarnya, bahwa kebutuhan sekarang itu memang lebih ke bagaimana keresahan orang tua, keresahan guru dan pengajar, dan keresahan dari pembelajarnya sendiri gitu. Iya. Sekarang tuh sangat dibutuhkan materi-materi ini, apalagi untuk orang tua juga sebenarnya. Ini ada orang tua nggak mungkin di sini ya yang ikut webinarnya, karena pada dasarnya kadang ini yang saya rasakan Bu. Yeah. Saya itu disebutnya mungkin Ibu Bu Vela enak ya, Teh Vela enak ya, Teh Vela mah dosen mungkin ngajarin Sabrina. Oh tentu tidak, karena orang tua itu ya anak belajar dengan orang tua itu tidak akan sama dengan belajar dengan guru. Karena mindset anak itu dengan orang tua adalah bermain, apalagi anak TK atau SD. Mindset dengan orang tua adalah bermain, bukan belajar. Sehingga mereka akan lebih berani melawan. Katula males gitu kan, sampai kan ada memenya ya yang 10 menit lebih. Ini juga ceritanya malah di pasar. Ada nih di pasar. Di pasar tiap pagi rame Bu. Ramenya itu yang satu ngeladangin ibunya, yang satu marahin anaknya di sebelah. Karena yang awalnya lagi gini belajar waktu di terus ada yang beli, ya Ibu mangga beli gitu ya, tiba-tiba anaknya udah lari-lari, itu rame banget di pasar. Dia pagi-pagi kalau ke pasar itu rame Bu, rame, ada orang tua yang sambil mendampingin anaknya, tapi itu acungan jempol buat saya. Mereka itu masih mau mendampingi anaknya, karena itu adalah yang dibutuhkan sekarang. Anak-anak itu butuh orang tua juga yang concern terhadap pendidikan. Jadi kembalikan lagi, mungkin pandemi ini positifnya itu mengembalikan lagi perhatian orang tua yang sempat sekarang banyak orang tua yang nggak pernah nanyain sih kegiatan anaknya. Padahal kadang nih anak-anak mungkin mahasiswa di sini kadang pengen lah ditanya sama orang tua punya tugas apa atau gimana sih kuliah kamu gitu ya. Itu tuh mungkin momen-momen itu yang mungkin sekarang dirindukan anak-anak gitu. Ya kadang kan anak ada yang belajar sendiri aja di kamar. Masuk kamar kamu dulu.
masuk kamar kamu. Sekarang kan orang tuanya juga harus belajar. Sekarang orang tuanya sih yang banyak belajar. Akhirnya tugas anaknya nggak mau, orang tuanya yang ngerjain. Itu sih sekarang ya Bu ya. Mungkin Ibu juga mengalami di rumah ya Bu. Jadi kalau kata saya tadi, paciuh everyday gitu. Sekarang tuh lagi paciuh everyday. Minggu ini juga, apalagi saya minggu ini pertama kali kuliah, itu terasa banget paciuh everyday. Yang sedih Belum dengan cuci, Bu. Makan gaji buta. Iya, aduh. Kayaknya miris mendengarkannya sampai dibikin di sosmed. Iya Bu, saya sedih banget, padahal ya dirasakan tidak, kalau kami memang mau gaji buta seorang guru, makanya kita materi pun tidak akan kami kasih. Ya mangga weh, nih kurikulumnya, guru menyiapkan materi itu penuh dengan keringat dan air mata ya Bu ya, apalagi kalau dengan di rumah. Karena di rumah, kalau di kantor kita kerja ya fokus. Tapi kalau di rumah kita baru aja megang laptop sedikit, anak kan yang udah mami, mama itu yang paling ditanyain, apalagi untuk perempuan. Ya suami, mah, anak mah. Anak tuh nggak manggil pah katanya, tapi mah, ya. Jadi selalu dipanggil. Akhirnya kita tuh benar-benar harus multitasking. Ya sambil masak, ya sambil ini ada webinar, kan akhirnya tutung lah gitu misalnya. Jadi itu Bu, kerasa banget sih sekarang bagaimana akhirnya saya juga acungin jempol itu untuk guru-guru, semua guru sih. Makanya sedih ketika disebut makan gaji buta. Hello gitu, kalau misalnya pengen bilang tuh kayak hello, kita tuh nyiapin materi, apalagi sekarang ya guru tiba-tiba harus bisa jadi YouTuber. Hai guys gitu. Itu susah. Ya kan? Karena kayak kalau ngajar langsung kan ya anak-anak gitu kan, tiba-tiba kalau di laptop itu saya berapa kali syuting untuk pembelajaran itu kan keceletot. Kan kalau misalnya keceletot langsung mah bisa langsung diperbaiki. Kalau ini kan ngulang lagi. Gitu ya. Belum lagi ya gitu loh, banyak kendalanya. Kita harus tiba-tiba jadi YouTuber, dan kita juga harus tiba-tiba, kemarin saya belajar podcast gimana, belajar bikin motion graphic, belajar punya, tiba-tiba saya itu menjadi YouTuber gitu. Yang hai anak-anak. Kadang saya juga untuk sapaan aja, aduh kawan-kawan mahasiswa, sahabat mahasiswa, saudara mahasiswa tuh saya biasanya bilang apa ya kalau di kelas gitu. Saya lupa nang. Biasanya kalau saya hai barudak kan lebih santai ya kayaknya gitu kalau di kelas. Kadang saya yorobun gitu kan, atau hai anak-anakku gitu. Tapi kan kalau misalnya di video pembelajaran kayaknya aduh jadi rada terbatas cocok gitu. Ya, Bu, ya? Iya betul. Jadi kayak kita tuh lebih terbatas sih sebenarnya. Mungkin itu dirasakan oleh guru-guru sekarang. Kita semangat ya Bu. Semangat Bu. Walaupun disebut gaji buta nggak apa-apa lah Bu. Kita mah semangat aja demi anak-anak Indonesia ya Bu. Ya. Iya. Mangga kalau misalnya ada dari teman-teman mahasiswa juga, mungkin di sini ada dari orang tua, sama-sama mau berkeluh kesah. Mungkin untuk keluh kesah selanjutnya Bu, mungkin mohon maaf sekali tidak dapat dilanjutkan karena sudah Abi udah ada juga, saya dengar ya. Betul. Mohon maaf sekali hanya bisa sharing segitu saja, tapi jangan khawatir karena mungkin kalau misalnya ada yang masih mau sharing dengan Bu Vela, nanti panitia bisa dengan seizin Ibu Vela tentunya Mangga. Ibu untuk sharing-sharing mungkin ya bagaimana. Iya, boleh. Tinggal WA Bu, saya mau kita diskusi lah, saya kalau pokoknya dengan saya ayo diskusi sama-sama, kita cari solusi sama-sama, karena saya juga mungkin belajar nanti dari orang yang bertanya malah. Oh iya,